karena peralihan dari SMA ke kuliah, dan waktu itu juga ada COVID, jadi kayak apa ini? Terus juga materinya fisika medis yang literally, kalaupun di SMA kan belajar fisika, sekarang udah diimplementasikan ke medis, dan itu kayak masih ngeraba-raba lah ya. Sesuatu yang baru buat kamu saat itu. Halo semua, selamat datang di podcastmu. Saya Joshua Timotius Manik, Ketua Program Studi Fisika Matana University. Dan di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan mahasiswa dan calon mahasiswa fisika, yaitu pendidikan profesi dan studi lanjut S2. Hari ini sudah hadir bersama kita 3 alumni dari Fisika Matana University. 2 diantaranya sedang melanjutkan pendidikan profesi fisika medis, dan 1 alumni lainnya sedang melanjutkan studi ke jenjang S2. Kita akan ngobrol dengan mereka dari pengalaman kuliah, apply pendidikan profesi dan S2, serta tantangan-tantangan apa aja sih yang mereka temukan selama perjalanan ke pendidikan profesi dan S2. Sekarang aku mau persilakan kalian perkenalan diri, boleh sebutin nama, terus lulus tahun berapa dari Matana, dan sekarang sedang menempuh apa nih? Silahkan dari yang paling kanan. Oke. Perkenalkan, nama saya Angelica, lulusan tahun 2024, sekarang lagi menempuh pendidikan profesi Fisikawan Medik di UI. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Morgan. Saya lulusan angkatan 2024 dan sekarang sedang menempuh profesi fisikawan medik di UI. Halo teman-teman semua, nama saya Boni. Sekarang saya lagi menempuh pendidikan magister di Universitas Indonesia. Dan saya lulus tahun 2024. Oke, keren ya. Sewaktu masih kuliah, apakah kalian sudah terpikir akan melanjutkan ke pendidikan profesi atau S2? Dan apa aja nih alasannya? Misalnya untuk Angel dan Morgan, aku ambil pendidikan profesi karena bla 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 bla. Demikian juga buat Boni, silahkan. Yaudah, silahkan. Oh iya. Jadi dari awal, sebenarnya dari awal kuliah saya belum benar-benar terpikir bagaimana jalur studi saya ini. Tetapi setelah saya kan di Matana ini, dia bagusnya ada magang ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat kondisi langsung di lapangan. Jadi dari magang situlah saya bisa tergambar bagaimana lain dari jurusan saya ini. Jadi kita bisa melanjutkan ke profesi, bisa melanjutkan juga ke magister. Nah, alasan saya itu mengapa saya langsung lanjut ke magister, karena ya saya dari pengalaman magang saya sendiri, itu pembimbing lapangan saya pun dia menyarankan untuk lanjut ke magister karena melihat demand dari pasar yang banyak lebih menyukai kita sudah magister duluan gitu. Lalu saya juga ingin memantapkan teori saya dulu sebelum saya terjun ke dunia klinis. Jadi itulah saya mengapa saya mengambil magister duluan. Kalau untuk saya sendiri sih, saya udah kemarin mikirnya udah capek belajar. Jadi makanya saya mau ngambil profesi biar cepet kerja, alasannya. Karena pendidikan profesi itu 1 tahun ya? Iya. 2 semester. Oke. Dari Kalau Morgan? aku sih udah kepikir ya, sebenarnya dari awal kepikir dong. Maksudnya tapi belum kepikir mau profesi dulu atau mau S2 dulu, tapi emang kepikir mau lanjut karena kan kita S1 udah selesai belum cukup untuk melanjutkan kerja. Terus waktu itu udah konsultasi sama orang tua juga, ya udah kalau profesi dulu, ya udah deh sekarang aku profesi dulu. Terus satu alasan pengen profesi kan harus dapat STR dulu sebelum kerja nih Pak. Iya. Salah satu caranya profesi dong. Nah itu karena ada obsesi tersendiri dengan bekerja di rumah sakit. Oke. Jadi supaya bisa langsung cepat nih kerja ke klinis, terjun ke klinis, ambil profesi dulu. Jadi, oh iya, Iya. kenapa kamu?
Tapi sebelum itu semua Pak, Ya. sebelum kita mau lanjut ke profesi pun atau S2 pun, kita juga dari universitas asal kita pun juga harus sudah masuk ke asosiasi pendidikannya. Itu harus Iya. di-mention. Betul banget. Dan Matana University Salah satu yang sudah masuk ke ini gua traktir makan nih gini. Tembakannya tuh pas. Tapi emang iya sih, kalau belum masuk belum Iya bisa. benar. Nah, Karena terbatas guys. itu teman-teman. Saat ini baru 13 Ya. universitas yang masuk ke Salah asosiasi. satunya Matana. gimana sih pengalaman kalian waktu dulu kuliah S1 di Matana? Pasti kan sebelum ke profesi, sebelum lanjut S2, pasti kan lewatin dulu nih 4 tahun di Matana University, kuliah fisika dengan peminatan fisika medis. Nah, boleh sharing nggak pengalamannya, apa yang dirasakan waktu semasa 4 tahun kuliah di sini? Mungkin dari Boni dulu. Ya pengalamannya cukup beragam ya, Mm-mm. sangat menggembirakan tentunya. Ya karena sesuai dengan apa yang saya minati tentunya. Jadi kalau secara materi juga sebenarnya cukup membantu untuk dimana studi saya sekarang lagi berlangsung S2 ini, karena juga basis materi juga sama dari IAIA ya. Iya. Ya selebihnya itu sih Pak. Oke. Ada kesulitan nggak waktu dulu kuliah di Matana? Ya pasti setiap studi itu pasti ada kesulitannya sendiri ya. Ya contohnya ya di mana waktu saya menentukan topik skripsi saya itu juga ada kesulitan. Terus gimana saya awal adaptasi dengan materi-materi yang saya terima itu kan materi yang baru, yang fresh ya. Iya. Jadi saya ada waktu adaptasi itu juga. Oke. Ya, kira gitu. Tapi at the end bisa terlewati Iya, semua ya. yes. Wah, keren. Gitu. Next, Morgan, gimana? Mau sharing dong pengalamannya kuliah di Fisika Matana University. Sebenarnya sama. Jawab itu sih sama. Sama. Karena kan satu kelas ya, di satu angkatan, berarti yang kami hadapin bertiga ya sama. Cuman mungkin selama S1 karena peralihan dari SMA ke kuliah, dan waktu itu juga ada COVID, jadi kayak apa ini? Terus juga materinya fisika medis yang literally, kalaupun di SMA kan belajar fisika, sekarang udah diimplementasikan ke medis, dan itu kayak masih ngeraba-raba lah ya. Sesuatu yang baru buat Iya. kamu saat itu. Itu sih. Kalau untuk saya sendiri sih sama aja, cuman paling pengalaman yang berkesan sih ada magang ya di sini. Betul. Apalagi itu magangnya 1 semester, jadi kita bisa magang lama lah. Ada Punya keuntungannya pengalaman sendiri ya. Iya. Oke. Nah, waktu kuliah, ada nggak mata kuliah atau skill yang menurut kalian nih paling relate dengan apa yang kalian jalanin sekarang? Jadi misalnya, oh mata kuliah ini tuh bermanfaat banget nih di pendidikan profesi atau di S2. Boleh mata kuliah, boleh skill yang dipelajarin waktu kuliah. Mata kuliah ya? Ya. Sebenarnya semuanya keguna sih Pak. Maksudnya apa yang dipelajarin di S1 juga kepake di S2 kayak Boni bilang tadi. Iya. Cuman mungkin dari aku, dari magangnya itu yang 1 semester, dan beruntungnya 1 semester itu aku gunain untuk radioterapi dan KN. Yang itu tuh kalau di profesi kan belajar 3-3-nya berarti kepake banget. Iya. Apalagi buat ujian masuk profesinya itu sangat-sangat berguna. Karena waktu RDI itu bisa dapat di praktikum S1-nya. Jadi pas magang cukup RT sama KN, itu sih dari aku. Nah, teman-teman, tadi tuh ada istilah-istilah ya yang disampaikan sama Kak Morgan. Ada RT, RDI, ada KN. Boleh dijelasin nggak, Kak? Oke. Itu tuh apa sih RT, RDI, KN? Mungkin teman-teman di rumah ada yang pada nggak tahu nih. Gitu. Oke. Jadi RT, RDI, KN itu bagian dari instalasi di radiologi. Itu ada RDI itu radiologi diagnostik dan intervensi. Intervensional itu kayak CT scan, MRI gitu-gitu. Terus ada radioterapi. Radioterapi itu treatment menggunakan radiasi buat cancer. Itu ada linak, terus ada gamma, bla segala macam. Itu yang RT ya? Ya, terus juga ada KN itu kedokteran nuklir. Jadi dia pakai sumber radioaktif yang terbuka, dimasukin ke dalam tubuh buat diagnostik juga treatment. Terapi.
Jadi saya tambahkan aja. Iya, Pak. boleh. Di kedokteran. Ini saya ngetes kalian nih sebenarnya. Silakan S2. Iya. Ini kalau di kedokteran nuklir itu pakai sumber radioaktif terbuka. Jadi sumber itu bisa kita injeksikan atau oral, injeksikan ke tubuh pasien. Nah, jadi itu bisa peruntukannya untuk ke diagnostik atau ya diagnostik pemeriksaan tadi atau bisa untuk juga terapi. Tapi saat ini sudah sangat berkembang ya. Jadi seperti terapi di kedokteran nuklir, khususnya untuk lutetium 177 PSMA, nah itu sudah sekarang menjadi first line terapi. Oh iya. Jadi ini semakin membuka peluang saya ya, khususnya saya dan teman-teman sekalian yang tertarik untuk mengambil studi ini. Udah cocok banget jadi dosen. Bener. Tugas akhir ya? Ngajarnya itu udah mantep gitu ya. Oke, tadi mata kuliahnya berarti semua relate, tambah lagi karena ada magang gitu ya, itu jadi lebih membantu buat kalian gitu ya. Oke. Dari Angel atau Boni, ada tadi mata kuliahnya apa aja kira-kira yang paling membantu? Sama sih Pak. Sama ya, semua ya, relate Paling semua. skillnya ini, nambah. Skill begadang. Itu berguna. Kepake sampai sekarang. Kepake. Tapi tetap seru ya. Seru Nanti dong. kalau tugasnya banyak aja nanti pada nggak minat mereka. Oh iya bener Angel. Seru. Oke, nah aku sekarang mau tanya khusus buat Angel dan Morgan nih. Kan kalian lagi lanjut pendidikan profesi fisika medis. Nah, boleh di-share nggak sama kita alur pendaftaran dan seleksinya kalian waktu itu, tahapannya gimana aja sih? Dari mulai awal sampai kalian keterima sebagai mahasiswa dan ikut pendidikan sekarang. Silakan. Boleh siapa aja? Awalnya sih ini ya, cek-cek dulu di webnya UI ataupun Undip. Jadi nggak Iya. cuma UI, itu ada Undip juga. Cek aja, nanti dia ada buka pendaftaran untuk profesi. Terus kalau misalnya udah buka, tinggal daftar. Untuk tesnya sendiri itu ada 2 ya? Ya, ada dua. Yang pertama itu tes untuk profesinya Prodi. sendiri, prodi, yaitu nanti tesnya tentang fisika medis lah, radiologi, kedokteran nuklir, sama radioterapi. Nanti yang kedua, kalau misalnya udah selesai, itu ada tes SIMAK kalau di UI. Kalau di Undip itu tes Pokoknya tes masuk untuk jurusan ya itu. masuk universitasnya. Gitu. Nanti kalau udah tinggal nunggu aja sih, nunggu Pengumuman. Pemberitahuan. Baru nanti kalau misal di UI sendiri itu di bulan September baru masuk kelas teorinya. Oke. Jadi ada kelas teori dulu sebulan, dilanjutin 3 bulan untuk 3 magang, sampai 4 praktik. bulan. Nah, kurang lebih berarti total dari kalian mendaftar sampai dengan pengumuman kelulusan tuh habisnya berapa lama? Pengumuman kelulusan ya? Iya, dari mulai pendaftaran 2 bulan sih. 2 bulan ya. Ya, 2 Oke. sampai 3 bulan. ya 2-3 bulan sih. Pengumumannya agak lama. Pengumuman Iya. yang lama. Oke. Baru setelah itu dinyatakan lulus, baru ikut perkuliahan. Same question buat Boni. Ya. Gimana? Boleh share nggak pendaftarannya waktu itu ambil S2 sampai dengan lulus? Ya karena saya ya tadi saya kan sudah menjelaskan kalau di magang itu semakin mendapat gambaran dan kondisi gimana di lapangan. Jadi saya sudah dari situ sudah mantap untuk melanjutkan ke magister Iya. S2. Jadi ya saya langsung cari-cari info dan memang ada pembukaan untuk pendaftaran gelombang 1. Saya langsung mendaftar. Nah itu dari situ saya ikut tes. Nah tapi tesnya kalau di Universitas Indonesia itu karena sebenarnya kalau S2 yang benar-benar fisika medis tuh cuman hanya di Universitas Indonesia. Ya, jadi saya mau fokus ke situ. Rentang dari saya mendaftar sampai saya ujian dan lulus itu ya mirip-mirip lah dengan mereka 2-3 bulan. Oke. Ada kesulitan nggak atau tantangan yang ditemuin selama proses seleksi, pendaftaran gitu-gitu? Mungkin banyak. Nah, boleh sharing ke kita Karena nggak? mungkin recall memori untuk materinya kali ya. Karena kan kita materi fisikanya udah di awal dari semester 2-3 ya. 2 atau 3. Iya. Terus pas udah di 8 tuh cukup skripsi tuh kayak apa ini?
Jadi kayak inget-inget memori, terus kayak belajar lagi, terus ditambah kalau di UI kan ada SIMAK kan ada TBI sama TPA-nya itu Beda setiap pelajaran. option jawabannya kayaknya bener deh, kayak ini juga bener, jadi kayak Mirip-mirip ya. Iya. Itu sih kalau dari aku. Paling ini sih kalau untuk TPA-nya sendiri kan untuk pelajaran SMA ya. Kita Iya, kuliah nggak terlalu belajar itu Lebih penalaran. log, scene gitu-gitu. Jadi agak harus nginget-nginget itu lagi sih belajar. Kemampuan itu. dasar tuh berarti penting ya. Iya. Jadi harus inget-inget lagi. Dan tadi kayak Morgan bilang, pelajaran waktu kuliah S1 ternyata berarti harus ada catatannya gitu ya. Iya. Mungkin. jadi buat teman-teman yang lagi kuliah atau akan kuliah, jangan lupa harus ada catatannya ya. Oke. Kalau Boni, ada ujian juga waktu seleksi S2? Ujian SIMAK, jadi TPA dan bahasa Inggris itu. Oh, oke. Iya, jadi ya sama aja. Ya merecall kembali apa Pakai yang sudah joki kami kamu, pelajari. pakai joki. Ya, tentu Preparasinya tidak. berapa lama? Beresin. Ya. Bahasa Inggrisnya? Oh, itu ya saya jadi sebelumnya saya les bahasa Inggris dulu. Oh, Les TOEFL sih sebenarnya. karena ada syarat Karena ada TOEFL syarat ya. TOEFL ya. Oke, berarti lumayan ada challenge-nya, harus ingat pelajaran waktu S1, kemudian kemampuan-kemampuan dasar, lalu bahasa Inggris juga penting berarti ya teman-teman ya. Itu challenge-nya, tapi so far bisa terlewatin semua dan kalian lulus. Itu artinya belajar di Matana University itu nggak sia-sia. Iya. Buat kalian bertiga nih, setelah ikut pendidikan profesi, kemudian lanjut S2, pasti ketemu teman-teman baru, orang-orang baru ya kan, pengajar yang baru, teman-teman mungkin dari berbagai kampus gitu ya. Terjun juga ke dunia klinis pastinya, ke rumah sakit dan lain-lain. Nah, boleh sharing nggak kira-kira insight apa nih yang kalian dapat selama pendidikan profesi dan S2 tentang fisika medis? Oh, ternyata fisika medis tuh sepenting ini loh, atau ada insight lain nggak boleh dibagiin sama kita? Ya pasti, apalagi saya di magister ini kan ada beberapa yang sudah berpengalaman di klinisi. Nah, selain saya dapat koneksi kan, di mana-mana koneksi itu pasti penting. Ya, Iya. betul. Saya juga lebih bisa melihat lagi bagaimana gambaran fisika medis itu di lapangan. Jadi saya bisa melihat seberapa penting itu fisika medis. Jadi karena kan ya namanya, kalau kami kan ya basisnya kan penyakit itu kanker ya Pak ya. Jadi kanker emang sudah menjadi apa ya, salah satu inilah penyakit paling yang mematikan paling di dunia. mematikan, Ya. betul. Jadi emang sangat-sangat perlu dan penting di mana diagnostik terapi itu dilakukan. Nah, saya mendapat banyak insight dari teman-teman saya itu. Dari Morgan, Ini sih, Pak, Angel? apa? Ya. Fisika medis kan penting, cuman untuk sebagian orang tuh nggak ada yang tahu fisika medis itu apa. Jadi sering ditanya, apa sih fisika medis tuh gitu? Kerjanya ngapain, terus kerjanya di mana gitu. Oh, oke. Padahal sebenarnya kerjaan kita tuh penting gitu. Penting, betul. Ya, memang tuh tantangan gitu ya. Dibutuhkan, tapi ternyata orang yang tahu juga belum banyak. Thank you, Angel. Dari Morgan ada? Paling lebih ke pas praktik sih. Maksudnya antara teori sama praktek kan mungkin ada perbedaannya. Jadi waktu praktek tuh, oh ternyata Ismet untuk alat ini kerjaannya gini, alatnya ini. Dan alatnya tuh nggak cuma satu, tapi kayak untuk satu ini ada banyak. Banyak. Jadi kayak ini harus dikerjain, itu harus dikerjain. Ribet ya lumayan. Tapi so far kalian enjoy ya dengan apa yang kalian jalanin sekarang. Oke. Jadi walaupun fisika medis itu tadi katanya sulit dan lain-lain, tapi enjoy menjalaninya gitu ya. Karena S1 sudah keluar banyak, guys. Kita harus selesaikan sampai akhir. Benar. Iya. Oke. Ada perbedaan nggak sih antara kuliah di profesi S2 dengan kuliah waktu S1? Kira-kira apa nih perbedaannya yang kalian rasakan? Coba dulu. Mungkin pace belajar dan
tempo ininya ya. Karena kalau profesi kan emang cuma ditentuin 1 tahun. Jadi cuma 2 semester dan itu harus mencakup untuk radiologi diagnostik, radioterapi dan juga KN. Iya. Jadi kayak lumayan Kejar-kejaran. buru-buru gitu, kejar-kejaran. Dan cuma kelas teori itu 1 bulan doang. Jadi cukup penuh lah otaknya. Oke. Sampai nggak ada libur. Berarti di profesi itu pasti lebih banyak, mungkin 80% itu praktek ya, Iya. Iya. dibanding teori ya. Jadi beda dengan waktu S1 mungkin lebih dominan tuh belajar teori. Iya, teorinya. Memang itu tujuannya supaya fondasinya kuat, baru di profesi banyak praktek gitu ya. Kalau kalian sendiri prakteknya di mana aja, Morgan sama Angel? Kebetulan kami rumah sakitnya sama guys, cuma gantian. Jadi Iya. kalau kemarin kami dapat RSCM sama emergency. Jadi ya kalau aku di RSCM, dia di emergency. Kalau aku, Tukeran. ya balikan aja. Kalau dari Angel ada yang dirasain apa bedanya antara kuliah? Paling sama sih kayak Morgan, Sama. temponya terlalu cepat Oke. dan padat banget. Kalau kuliah waktu kuliah S1 mungkin lebih Lebih nggak Lebih sepadat itu. santai ya. Masih bisa tidur di bawah jam 10 sih. Kalau sekarang udah nggak bisa. Oke. Kamu mau ditanya? Boleh. Udah tinggal jawab, ayo. Jadi ya selain tempo atau pace tadi ya, pace belajarnya mungkin juga itu termasuk. Kalau saya ya karena kan saya awal tujuan juga ke S2 ini lebih ingin mendalami teori lagi sebelum saya benar-benar mempraktekannya di dunia klinis. Jadi ya saya pasti perbedaannya kalau di S1 kan dengan S2, di S2 pasti teorinya lebih mendalam. Iya. Ya karena di S1 ya pasti kita mempelajari semua dan itu juga masih kulit-kulitnya saja. Dan S2 lebih dalam lagi dan saya juga semakin tahu ya berapa vitalnya kan banyak lingkup ya, beberapa lingkup tadi yang sudah disebutkan, ada RDI, ada KN, ada RT. Nah itu mempunyai perannya masing-masing. Betul. Boni lanjut S2 selain untuk nanti jadi physical medic, ada kepinginan untuk jadi akademisi, jadi dosen seperti saya dan Pak Budi yang di belakang. Ada nggak? Atau karena kalau jadi S2 itu kan bisa ngajar di kampus kan? Gitu. Ada keinginan ke sana nggak? Mungkin ada, ya karena kan juga gimana kita mengajar itu juga selain kita mentransfer ilmu, kita juga bisa merecall teori ingatan-ingatan kita, memori-memori kita tentang pelajaran-pelajaran ini. Dan semakin menguatkan lagi, ya kan manusia tidak pernah berhenti belajar. Iya. Ada tips nggak nih untuk mahasiswa fisika medis di Matana sekarang? Karena mereka pasti kan bakal pingin juga lanjut profesi atau S2. Kalian ada tips penting nggak buat mereka? Silahkan dari Angel. Tipsnya paling banyak mencatat dan memperhatikan di dalam kelas. Biar nanti pas di akhir tuh ngulangnya nggak terlalu susah sih nginget-ngingetnya. Oke. Dan nyari filenya juga jadi enak kalau catatannya rapih gitu. Kalau bisa sih pakai buku besar ya. Ya. Kayak Bapak ya? Iya. Kalau yang kecil tuh kececer pasti. Kalau dari aku mungkin ada 2. Yang pertama, tentuin dulu kalian mau S2 atau mau profesi. Kalaupun, maksudnya kalau emang kalian punya spare waktu yang cukup dari orang tua atau apa, dan uang cukup, bisa lanjut S2. Kalau misalnya agak kepepet dikit, boleh lanjut profesi. Oke. Terus yang kedua, pergunakan magang dengan sangat-sangat baik. Maksudnya mungkin kalau dari aku pribadi, kalau kalian mau ngambil magang di RDI, materi RDI bisa kalian dapat di praktikum. Tapi kalau radioterapi dan juga KN, itu harus banget dapat di magang. Karena kalau nanti kalian ujian, apa yang kalian dapat di magang itu tuh kayak recall lagi gitu loh. Karena kalau di teori kadang lupa, tapi kalau udah dipraktekin, oh ternyata ini, inget deh gitu. Itu sih dari aku. Ya Dari Boni? dari saya sih ya sebenarnya semua sudah disampaikan ya. Jadi sebenarnya kita perlu juga ya pasti semangat dan tekad dan niat yang tinggi ya. Karena kan kita juga menjalani apa yang kita jalani, kita juga harus tahu resikonya. Gitu.
Oke, thank Tanggung you. jawab dengan pilihan ya. Benar, Nah, bertanggung jawab dengan pilihan. bertanggung jawab. Nah, kalau di profesi sama di S2, karena tadi nih bahas soal biaya, ada beasiswa nggak sih? Waktu kalian pendaftaran gitu ya, ada kesempatan untuk beasiswa nggak untuk pendidikan profesi atau S2? Kalau untuk profesi sendiri itu ada, cuman dia ada di kelas khusus doang. Jadi Jelasin dulu Bang, untuk kelas khusus. profesi itu di UI ada 2 kelas, satu reguler, satu khusus. Reguler itu dia bisa kemana aja, kalau khusus itu dia nggak bisa bekerja di Pulau Jawa. Jadi terbatas untuk Jadi di iya. luar Pulau Jawa. Hanya dapat beasiswa yang keluar Pulau Jawa aja. Dia buat kejar pemerataan Iya. fisikawan medik juga ya di daerah ya. Jadi kayak rumah sakit tuh ngasih beasiswa untuk FISMED, nanti sebagai ganti ada ikatan Kontrak. dinas. Iya, kontrak. Dan dijamin bekerja berarti setelah lulus dari pendidikan profesi. Oke, kalau dari Boni? Ya kalau di S2 sendiri sebenarnya saya awalnya juga tidak tahu ya mengenai informasi-informasi beasiswa ini. Karena Tapi mungkin nggak perlu beasiswa ya. perlu Pak. Uang kamu terlalu banyak mungkin. Gitu ya, Sultan dari mana? Palembang. Enggak, Pak. Heeh. Perlu sih. Jadi setelah saya masuk, saya Saya baru yang tahu, biayain kampusnya gitu. saya baru tahu teman saya ada yang beasiswa. Tapi memang sebenarnya Universitas Indonesia itu tidak ada beasiswa dari UI sendiri. Jadi dia beasiswa dari pemerintah. Jadi ada programnya LPDP sama iya. beasiswa unggulan itu. Unggulan. Iya. Tidak terasa obrolan kita di podcastmu episode kali ini sudah sampai di penghujung. Nah, semoga ini bisa jadi insight bagi kalian semua dan mempertimbangkan untuk kuliah di fisika medis. Saya Joshua Timotius Manik, Ketua Program Studi Fisika Matana University. Pamit undur diri, terima kasih sudah mendengarkan podcastmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Yeay.